Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dr. Rasia SPD MPD dan Bapak Maliudin SPD MPD selaku dosen penguji proposal saya pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Lilik Rita Lindayani SPD MHUM dan Ibu Nurlailatul Kadriani SS Home selaku dosen pembimbing saya yang sangat berjasa dalam pembuatan proposal saya ini. Pada hari ini Senin 17 April 2023, saya Maria Siti Marsia dengan NIM N1D1120037 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Dampak Penggunaan Bahasa Gaul pada Generasi Masa Kini. Baiklah, penelitian ini dilatar belakangi oleh bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia yang lain. Bahasa juga merupakan salah satu kekayaan yang sangat luas di berbagai negara karena bahasa merupakan salah satu alat yang digunakan oleh berbagai makhluk hidup di dunia dan menjadi ciri dari negara itu sendiri. Bahasa juga dapat berbentuk lisan, tulisan, atau isyarat. Dapat disimpulkan bahwa bahasa yang digunakan setiap harinya adalah bahasa lisan. Hubungan bahasa dengan kehidupan sosial dapat menimbulkan interaksi antar makhluk hidup atau manusia. Alasan peneliti mengambil judul ini, analisis dampak penggunaan bahasa gaul terhadap generasi masa kini adalah pada generasi masa kini banyak yang menggunakan bahasa gaul sehingga peneliti memiliki keinginan untuk meneliti dampak apa yang terjadi terhadap penggunaan bahasa gaul saat ini. Rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah di penelitian ini. Yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya bahasa gaul terhadap generasi masa kini. Yang kedua, kata-kata apa saja yang digunakan remaja masa kini. Dan yang ketiga, dampak apa saja yang terjadi dalam pengaruh bahasa gaul. Tujuan dari penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya bahasa gaul terhadap generasi masa kini. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kata-kata apa saja yang digunakan remaja masa kini. Dan yang ketiga untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi dalam pengaruh bahasa gaul. Berikutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang pertama yaitu kita dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya bahasa gaul terhadap generasi masa kini. Kedua, kita dapat mengetahui kata-kata apa saja yang digunakan remaja masa kini. Dan yang ketiga yaitu kita dapat mengetahui dampak apa saja yang terjadi dalam pengaruh bahasa gaul. Definisi operasional. Dalam definisi operasional terdapat beberapa pembahasan. Itu bahasa gaul adalah salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu bahasa gaul dikenal sebagai bahasa para anak jalanan. Yang kedua, dampak negatif penggunaan bahasa gaul. Dan yang ketiga yaitu dampak positif penggunaan bahasa gaul. Bab 2, tinjauan pustaka dan landasan teori, membahas tentang pertama, penelitian relevan. Penelitian relevan Betapus Pasari 2016 dengan judul Dampak Penggunaan Bahasa Gaul di Kalangan Remaja Terhadap Bahasa Indonesia. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa bahasa adalah bagian dari kebudayaan dan bahasa lain yang memungkinkan pengembangan kebudayaan sebagaimana kita kenal sekarang. Yang kedua yaitu penelitian Yeni Febiola Febrianti 2021 dengan judul Penggunaan Bahasa Gaul terhadap Eksistensi Bahasa Indonesia pada Masyarakat. Dalam penelitiannya tersebut disimpulkan bahwa maraknya penggunaan bahasa gaul pada penduduk Indonesia khususnya pada masyarakat Kelurahan Medan Tenggara. Pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul adalah salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu bahasa gaul dikenal sebagai bahasa para anak jalanan. Yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya bahasa gaul terhadap generasi masa kini? Perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja atau generasi sekarang sangatlah cepat, sehingga muncul beberapa faktor lingkungan di kalangan remaja saat ini. Kajian sosiolinguistik. Menurut Jana Widayanti dan
Kusnianti bahwa sosiolinguistik merupakan salah satu cabang dari ilmu kebahasaan atau linguistik di mana penempatan penggunaan bahasanya memandang kedudukan penutur bahasa dalam hubungan sosial. Menurut Sumarsono dan Partana 2007 mengemukakan bahwa sosiolinguistik adalah gabungan dari dua kata yaitu sosiologi atau sosio yang berarti masyarakat dan linguistik yang berarti kajian bahasa. Jadi, sosiolinguistik adalah satuan ilmu yang pengkajian bahasanya berhubungan erat dengan situasi serta kondisi masyarakat di mana hubungan tersebut didukung oleh ilmu-ilmu dan teori-teori khususnya sosiologi. Bab 3. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi 2020 halaman 67, metode penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berupa bahasa-bahasa gaul yang marak digunakan oleh anak-anak masa kini. Penelitian ini membahas tentang dampak penggunaan bahasa gaul oleh generasi masa kini. Data pada penelitian ini menggunakan data primer atau data sekunder. Data primer yaitu berupa data yang diperoleh dari peneliti secara langsung dan berupa data yang diperoleh dari masyarakat serta tokoh masyarakat, serta data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada sebelum penelitian dilakukan, yaitu seperti jurnal dan penelitian-penelitian yang lainnya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan teknik ini digunakan untuk melihat secara langsung di lapangan mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian yang sedang kita teliti. Yang kedua yaitu teknik wawancara, dan yang ketiga teknik dokumentasi. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah metode dalam proses pengerjaan data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, peneliti perlu menganalisis data agar data tersebut dapat dipahami dengan mudah. Analisis data juga diperlukan agar peneliti mendapat solusi terhadap permasalahan yang telah dikerjakannya. Maka teknik yang digunakan oleh penulisan adalah berdasarkan metode deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diimpor dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder, selanjutnya disusun dan dianalisis secara interpretasi untuk kemudian dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. Oke, baiklah. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.